Bab 326 Tameng. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada ibunya, Sophia Caldwell dan Gary Wright saling menukar nomor telepon, agar tidak membuat ibunya malu atau nanti dimarahi. Alexander Blackwood mengerti dan tidak menunjukkan sikap apapun, toh, tidak ada yang bisa merebut Sophia Caldwell darinya. Kamu tidak cemburu? Sophia Caldwell bertanya dengan suara pelan kepada Alexander Blackwood. Untuk apa cemburu? Alexander Blackwood menjawab dengan santai, sambil langsung meletakkan tangannya di paha cantik Sophia Caldwell. Aku bisa meraba kakimu, apakah dia bisa? Sophia Caldwell hampir saja tertawa, jawaban orang ini benar-benar aneh. Namun Sophia Caldwell sangat menyukainya. Tindakan kecil mereka berdua ini tidak diketahui oleh Amelia Evelyn dan Gary Wright. Amelia Evelyn berkata kepada Gary Wright, "Tuan muda Gary Wright, kalau kamu memiliki waktu luang, ajaklah Sophia Caldwell untuk keluar makan." Sophia Caldwell, kamu sudah tinggal di kota Evermore begitu lama, kamu juga bisa menjadi pemandu yang baik. Perlakukan tamu dengan baik. Tuan muda Gary Wright adalah tamu istimewa yang aku undang dari kota Winmere. Kamu tidak boleh mengabaikannya. Ini adalah perintah, apakah kamu mengerti? Sophia Caldwell menjawab, ya, aku sudah dengar, tunggu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku beberapa waktu ini. Membatalkan janji bukanlah hal baru baginya. Dia sangat berbakat dan memiliki banyak pengagum, tapi mereka semua hanya terus dipermainkan olehnya. Hal terbaik yang pernah dilakukan Sophia Caldwell dalam hidupnya adalah membuat banyak pria menyadari bahwa berkata manis tidak akan membawa hasil yang baik. Amelia Evelyn berkata, orang perlu memiliki sedikit kesadaran diri, jangan terus berharap bisa mengandalkan orang lain untuk naik ke posisi tinggi. Jalani hidup dengan langkah yang mantap dan giat bekerja adalah metode terbaik dalam mendapatkan kesuksesan. Di mata Amelia Evelyn, Alexander Blackwood adalah sampah yang hanya pandai bicara manis untuk menipu wanita dan selalu berharap bisa menaikkan derajat dirinya dengan mengandalkan orang lain. Dibandingkan dengan orang seperti Gary Wright, mereka seperti langit dan bumi. Gary Wright juga merasa perlu menunjukkan sedikit kemampuannya untuk membuat Alexander Blackwood yang bodoh ini merasa rendah diri dan pergi. Dia berdiri sambil tersenyum, lalu mendekati Sophia Caldwell. Sophia Caldwell, hari ini adalah ulang tahunmu, aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku hanya menyiapkan sedikit hadiah. Ini adalah pertemuan pertama kita, aku harap pertemuan berikutnya akan lebih menyenangkan. Mohon terimalah hadiah dariku ini. Sambil berbicara, Gary Wright memberikan sebuah kotak hadiah kecil. Amelia Evelyn tersenyum dan berkata, cepat buka dan lihat. Ini adalah hadiah yang dipilih dengan teliti oleh Tuan muda Gary Wright untukmu. Tampaknya baik Gary Wright maupun Amelia Evelyn sama sekali tidak menghiraukan Alexander Blackwood. Meskipun Sophia Caldwell telah memperkenalkannya sebagai pacarnya saat datang, mereka masih menganggap keberadaannya seperti udara di sini. Sophia Caldwell juga tidak berpura-pura. Dia tidak ingin konflik antara ibunya dan Alexander Blackwood terlalu serius. Saat ini, dia hanya bersikap cuek. Kalau itu tidak berhasil, dia bisa saja mempermainkan Gary Wright. Setelah membuka kotak hadiah, dia melihat selembar kartu pintu yang tergeletak di dalamnya. Di permukaan kartu pintu, ada gambar pemandangan pegunungan yang agak akrab bagi Sophia Caldwell. Kartu pintu seperti ini, aku sepertinya juga memiliki satu. Sophia Caldwell terkejut sejenak, dan akhirnya dia ingat. Kartu pintu itu memang ada satu, dan warnanya lebih cerah daripada yang sekarang, warna emas. Kartu pintu itu diberikan oleh Alexander Blackwood, digunakan untuk masuk dan keluar dari Istana Langit Azure Peak. Gary Wright tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengar bahwa di kota Evermore, yang dijual di kawasan Manor Azure Peak bukanlah rumah, melainkan karya seni. Aku melakukan survei dan menemukan bahwa memang bagus, jadi aku membeli satu sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Alexander Blackwood sedikit terkejut, bukan rumah, melainkan karya seni. Seni neneknya.
Dirinya tidak pernah merasa bahwa tempat tinggalnya begitu artistik. Amelia Evelyn dengan tenang berkata, "Sophia Caldwell, sebagai penduduk kota Evermore, kamu seharusnya tahu berapa harga satu villa di kawasan Manor Azure Peak, bukan? Villa-villa di kawasan Manor Azure Peak memiliki nilai setidaknya 30 miliar, dan ada beberapa yang bernilai triliunan. Di antaranya, waktu itu, Istana Langit Azure Peak, bahkan dijual dengan harga 4 triliun. Hanya sesuatu yang dibesar-besarkan saja. Selama aku tinggal di Istana Langit Azure Peak selama ini, aku hanya merasa itu sebagai satu rumah. Bagaimana bisa dikaitkan dengan seni?" Alexander Blackwood tertawa sinis, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, Gary Wright dan Amelia Evelyn terkejut. Kemudian, wajah Gary Wright tanpa sadar menunjukkan senyuman merendahkan. "Tuan Alexander Blackwood mengatakan bahwa kamu tinggal di Istana Langit Azure Peak." Alexander Blackwood menganggukkan kepala. Gary Wright berkata sambil tertawa, "Namun menurut informasi yang aku tahu, orang yang membeli Istana Langit Azure Peak adalah Willie Archer Chu, King of Eternal Night yang sangat terkenal di negara Serendia Valora." Amelia Evelyn juga menyadari hal ini, dia menggelengkan kepala dengan tak berdaya, rasa tidak puas saat menatap Sophia Caldwell menjadi lebih besar. Dia bahkan merasa bahwa Alexander Blackwood hanyalah tameng yang dimanfaatkan oleh Sophia Caldwell. Mereka bukanlah pasangan kekasih, hanya seseorang yang dicari Sophia Caldwell untuk menghadapi Gary Wright. Bagaimanapun, Sophia Caldwell adalah putrinya, dia tahu selera putrinya, pasti tidak akan tertarik pada pria yang penuh dengan kebohongan dan angkuh seperti orang di hadapannya ini. Bahkan kebohongan seperti tinggal di Istana Langit Azure Peak pun bisalah sebutkan, tidak tahu apakah dia masih bisa mengatakan hal-hal yang lebih bodoh hanya untuk berlagak. Tampaknya informasimu cukup baik. Namun, pasti tidak ada yang memberitahumu bahwa Willie Archer telah memberikan rumah ini padaku, bukan? Jawab Alexander Blackwood. "Hahaha, aku memang tidak pernah mendengarnya." Gary Wright tertawa dengan sangat merendahkan. Pada saat ini, dia juga memiliki pandangan yang sama dengan Amelia Evelyn, beranggapan bahwa Alexander Blackwood hanya tameng yang dibawa oleh Sophia Caldwell. Bagaimana Sophia Caldwell bisa tertarik pada seorang pria yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, dan hanya pandai berbicara omong kosong seperti pria ini? Sophia Caldwell tersenyum dan mendorong kotak hadiah itu kembali, lalu berkata, "Tuan muda Gary Wright, pada pertemuan pertama kamu memberikan hadiah besar seperti ini, aku tidak berani menerimanya. Aku mengerti maksud baikmu, tapi aku tidak bisa menerima hadiah ini." Seorang wanita menunjukkan sedikit rasa malu di depan pria adalah hal yang wajar, dan Gary Wright tidak akan memaksa Sophia Caldwell menerima hadiah ulang tahun seperti itu. Dia tinggal di Istana Langit Azure Peak dengan nilai 4 triliun, bagaimana mungkin dia mau tinggal di villa senilai 20 miliar yang kamu berikan? Alexander Blackwood menambahkan. Amelia Evelyn langsung tertawa, dan Gary Wright juga tersenyum. Mereka berdua mengabaikan Alexander Blackwood. Amelia Evelyn melirik Sophia Caldwell sekilas, merasa bahwa dirinya telah mengetahui semuanya. Sophia Caldwell menolak menerima hadiah ini, tapi Gary Wright merasa bahwa dirinya telah sedikit menunjukkan kekuatannya, jadi tidak perlu terburu-buru, dia akan melakukannya dengan perlahan. Lagi pula, Amelia Evelyn sangat mendukungnya, dan dia merasa bahwa Sophia Caldwell juga layak menjadi wanitanya. "Sophia Caldwell, kalau lain kali kamu ingin berakting lagi, carilah seseorang yang lebih baik," kata Amelia Evelyn dengan santai. Sophia Caldwell sedikit tertegun ketika mendengar kata-kata ini, dan merasa bingung. Gary Wright juga tertawa, lalu dia berkata kepada Amelia Evelyn, "Bibi, pada kesempatan ini, aku telah mengundang seorang teman tingkat bos besar, berharap dia dapat membantu Bibi di masa depan." Amelia Evelyn langsung gembira dan berkata, "Oh, Tuan muda Gary Wright sudah terlalu sungkan, memberi hadiah kepada Sophia Caldwell saja sudah cukup, sekarang kamu bahkan memperkenalkan hubungan bisnis kepadaku." Gary Wright berkata,
Bibi, tidak perlu sungkan. Siapa tahu, mungkin kelak kita akan menjadi keluarga. Sofia Caldwell hanya terkekeh, menjadi keluarga. Kalau bukan karena ingin mengelabui ibunya agar tidak berseteru dengan Alexander Blackwood, dia tidak akan peduli dengan pria ini. Alexander Blackwood juga sama sekali tidak memedulikannya, tangannya terus mengelus-elus paha Sofia Caldwell, kamu berkeluarga saja dengan Amelia Evelyn. Bagaimanapun, hanya aku yang bisa meraba paha Sofia Caldwell yang cantik ini. Bab 327 Orang Besar. Siapa orang besar ini? Amelia Evelyn bertanya dengan antusias, saat ini dia hanya perlu mengumpulkan kekuatan dan menunggu saatnya untuk naik jabatan. Gary Wright tertawa dan berkata, orang besar ini berasal dari ibu kota, dia adalah bos dari Devando Group, Vincent Devando. Setelah mendengar nama itu, Alexander Blackwood tertegun, merasa agak tidak nyaman, dan ingin pergi. Amelia Evelyn juga terkejut, lalu dia tertawa keras dan berkata, Tuan muda Gary Wright benar-benar memiliki kemampuan yang hebat, bahkan bisa menghubungi bos besar dari ibu kota. Gary Wright tersenyum, maaf kalau aku lancang, sebelumnya aku sudah memberitahu Direktur Vincent Devando untuk datang, sepertinya dia sudah akan sampai. Saat mengucapkan kata-kata ini, dia tanpa sadar melirik Sofia Caldwell, mencoba mencari tanda-tanda keterkejutan di wajahnya. Namun, Sofia Caldwell tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah menghadapi Hannah Merrick secara langsung, dia tidak lagi peduli dengan para tokoh penting di ibu kota. Selain itu, setelah lama bersama dengan Alexander Blackwood, tampaknya dia sudah terbiasa dengan sikap seperti bangsawan dan jenderal yang angkuh. Kamu kaya dan hebat, apa hubungannya denganku? Melihat ketenangan Sofia Caldwell, Gary Wright merasa agak terkejut. Olivia Thatcher bahkan bisa jatuh terjungkal di tangan Alexander Blackwood, apa arti dari seorang Vincent Devando? Sofia Caldwell berpikir dalam hati, kemudian ia meraih tangan besar yang mengganggu di atas pahanya. Tangan Alexander Blackwood digenggam oleh tangan kecil Sofia Caldwell, dan akhirnya menjadi tenang di atas pahanya. Baguslah, Tuan muda Gary Wright, kamu benar-benar melakukannya dengan sangat bagus. Saat ini aku memang membutuhkan koneksi sosial, kalau bisa mendapatkan bantuan dari Direktur Vincent Devando, itu akan menjadi bantuan yang sangat berarti bagiku. Kata Amelia Evelyn dengan gembira, wajahnya berseri-seri. Namun, Alexander Blackwood merasa sedikit ingin kabur. Kalau Vincent Devando datang, apa yang akan terjadi kalau rahasianya terungkap? Dirinya bahkan belum melakukan persiapan dengan baik, apakah medan pertempuran yang besar akan tiba lebih awal? Itu terlalu menegangkan, dia agak tidak tahan. Namun, kalau ingin pergi lebih awal, dia harus menemukan alasan yang baik. Hari ini adalah ulang tahun Sofia Caldwell, kalau dia tidak punya alasan yang baik, dia sama sekali tidak bisa mempertahankan martabatnya. Saat Alexander Blackwood sedang berpikir keras mencari alasan untuk kabur, pintu tiba-tiba terbuka, dan terdengar suara tawa riang dari Vincent Devando. Hahaha, Tuan muda Gary Wright, angin apa yang membawamu ke kota Evermore? Kata Vincent Devando sambil berjalan masuk. Amelia Evelyn dan Gary Wright berdiri untuk menyambutnya, tapi ketika melihat wajah Vincent Devando, mereka tertegun. Alasannya sederhana, wajah Vincent Devando masih bengkak, jelas pernah terluka. Gary Wright berdeham dan berkata, Direktur Vincent Devando, apa yang terjadi dengan wajahmu? Vincent Devando menjawab, oh, hal kecil, terjadi kecelakaan mobil kecil, tidak apa-apa. Setelah mendengar penjelasan ini, Gary Wright dan Amelia Evelyn tidak terlalu memikirkannya. Namun, Sofia Caldwell tahu jelas bahwa luka di wajah Vincent Devando jelas-jelas luka yang disebabkan oleh tamparan seseorang. Direktur Vincent Dahak Cipta Vando, ini adalah Wakil Ketua Cabang Partai Dragon Kota Winmere, Nyonya Amelia Evelyn. Gary Wright memperkenalkan asal-usul Amelia Evelyn kepada Vincent Devando. Pada saat ini, Alexander Blackwood sudah menundukkan kepalanya dan diam-diam makan,
berharap agar Vincent Devando juga mengabaikannya seperti Gary Wright dan Amelia Evelly. Setelah mendengar perkenalan dari Gary Wright, Vincent Devando sedikit terkejut. Dia tak menyangka bahwa Amelia Evelly memiliki posisi seperti itu. Seorang wanita bisa menjadi wakil ketua cabang Partai Dragon di kota Winmere. Kota Winmere adalah sebuah metropolis keuangan, dan cabang Partai Dragon di sana adalah entitas yang mandiri seperti cabang Partai Dragon di kota Aetherfield. Tak disangka hari ini aku bisa bertemu dengan Nyonya Amelia Evelly dari cabang Partai Dragon kota Winmere. Aku sudah lama mendengar namamu, senang bertemu denganmu. Vincent Devando segera mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Amelia Evelly. Aku juga sudah lama mendengar reputasi Anda, Tuan Vincent Devando, kata Amelia Evelly sambil tersenyum. Gary Wright mengantar Vincent Devando untuk duduk di kursi, mereka berbincang-bincang dengan antusias. Amelia Evelly memperkenalkan, ini adalah putriku, Sophia Caldwell Lee. Sophia Caldwell cepat beri salam kepada Tuan Vincent Devando. Sophia Caldwell hanya tersenyum dan berkata, halo, Tuan Vincent Devando. Vincent Devando hanya sedikit mengangguk, melihat Alexander Blackwood yang sibuk makan dengan kepala tertunduk, ia mengerutkan kening dengan tidak senang. Seorang tokoh penting seperti dirinya datang, tapi ada orang yang asyik makan dan pura-pura tidak melihat dirinya. Apakah orang ini mengerti etika? Siapa pria ini? Tidak memberi salam kepadaku, kata Vincent Devando dengan tidak senang. Amelia Evelly tertawa, Tuan Vincent Devando, jangan dipedulikan. Dia hanya seorang pemuda yang kurang sopan, hanya mengikuti putriku untuk makan gratis. Gary Wright tertawa, Tuan Vincent Devando, jangan pedulikan semut seperti dia. Dia tidak pernah melihat dunia dan tidak mengerti tata krama. Namun, pada saat ini Vincent Devando sudah melihat wajah Alexander Blackwood dengan jelas, dan tubuhnya tanpa sadar bergidik. Alexander Blackwood juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi, dia segera berdiri dan dengan cepat mendekati Vincent Devando, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. Oh, Tuan Vincent Devando, halo, aku Alexander Blackwood, pertama kali bertemu, mohon bimbingannya. Alexander Blackwood memegang tangan Vincent Devando sambil tersenyum masam, nada bicaranya sangat antusias. Vincent Devando langsung dibuat tercengang oleh Alexander Blackwood, kedua kakinya tanpa sadar bergetar, dan saat jari-jari Alexander Blackwood mulai memberikan tekanan, ia merasa tulang jarinya hampir retak. Vincent Devando menahan desahan di tenggorokannya. Setelah bertahun-tahun berbisnis, ia memiliki kemampuan untuk membaca situasi. Alexander Blackwood baru saja mengatakan bahwa ini pertemuan pertama mereka, jelas-jelas dia tidak ingin dikenali. Dan saat dia memikirkan bahwa putrinya Amelia Evelly yaitu Sophia Caldwell, begitu cantik dan mempesona, Vincent Devando segera memahami sebagian besar situasinya. Tuan Alexander Blackwood ini kemungkinan besar juga seorang playboy, lah datang menggoda gadis lain tanpa sepengetahuan istrinya. Tidak heran dia pura-pura tidak mengenalnya. Tentu saja, kalau Alexander Blackwood ingin seperti itu, maka Vincent Devando tidak berani melawan, kalau tidak, dia khawatir akan menerima sejumlah tamparan dari Alexander Blackwood, yang pastinya tidak menguntungkan baginya. Vincent Devando sudah dibuat ketakutan oleh Alexander Blackwood, dan sekarang dia juga mengetahui bahwa Alexander Blackwood adalah putra dari Franz Blackwood. Bagaimana dia bisa berseteru dengannya? Alis Amelia Evelly terangkat, dia marah dan berkata, lancang, rani-raninya kamu tidak sopan pada Tuan Vincent Devando. Gary Wright juga menegurnya, kamu orang kampungan yang tidak tahu apa-apa, segera lepaskan tangan Tuan Vincent Devando. Apakah kamu pantas untuk berjabat tangan dengannya? Ahahaha, halo, apa kabar Tuan Alexander Blackwood, apa kabar? Setelah Vincent Devando sadar, ia segera menggoyangkan tangan Alexander Blackwood. Ketika Vincent Devando mengucapkan kata-kata itu, kekhawatiran Alexander Blackwood segera menghilang, dan itu membuatnya lega. Sepertinya ia telah membuat penilaian yang benar.
Amelia Evelyn dan Gary Wright terkejut mendengar kata-kata Vincent Devando. Amelia Evelyn hanya berkata dengan datar, "Kalau Tuan Vincent Devando tidak mempermasalahkan ketidaksopananmu, aku juga tidak akan berkata apa-apa lagi. Ingatlah lain kali untuk berperilaku sopan." Gary Wright juga memberikan teguran, "Ingatlah, Tuan Vincent Devando adalah orang berpengaruh yang tidak boleh kamu ganggu. Dengan sedikit bantuannya dia bisa memberimu kehidupan yang tak pernah kamu bayangkan. Ingatlah lain kali harus bersikap sopan." Vincent Devando berkeringat dingin mendengar perkataan mereka berdua, dan merasa luka di wajahnya menjadi sedikit sakit. Bab 328 berjalan di atas lempengan es tipis. Vincent Devando benar-benar tak tahu dari mana datangnya keranian Gary Wright dan Amelia Evelyn untuk berbicara seperti itu kepada Alexander Blackwood, setidaknya dirinya sekarang tidak memiliki keranian seperti itu. "Hehe, Tuan Muda Gary Wright dan Nyonya Amelia Evelyn sudah terlalu serius. Karena kita bisa duduk di meja yang sama, itu berarti kita berjodoh, semuanya adalah teman." Vincent Devando berkata dengan suara keras. Gary Wright dan Amelia Evelyn akhirnya berhenti menegur Alexander Blackwood, mereka mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Alexander Blackwood melepaskan tangan Vincent Devando, kalau mereka masih terus berjabat tangan, dia yakin pria ini akan berteriak kesakitan. Gary Wright berkata pada Alexander Blackwood, "Kenapa kamu masih tidak segera mengucapkan terima kasih pada Tuan Vincent Devando? Tuan Vincent Devando jarang begitu ramah, ini adalah keberuntunganmu. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk disebut teman oleh Tuan Vincent Devando." Vincent Devando pada saat ini ingin memukul kepala Gary Wright, "Apakah kamu tidak bisa menutup mulutmu itu? Apakah kamu ingin mencelakaiku?" Ya, terima kasih, Tuan Vincent Devando," kata Alexander Blackwood sambil tersenyum, dia dengan lembut menepuk-nepuk bahu Vincent Devando, lalu kembali duduk ke tempat asalnya. Gary Wright dan Amelia Evelyn tidak tahu seberapa hebatnya Alexander Blackwood, tapi Sophia Caldwell tahu, dia merasa sikap Vincent Devando terhadap Alexander Blackwood agak aneh. Jadi, dia langsung mengungkapkan keraguan dalam hatinya, berharap mendapatkan jawaban. Vincent Devando adalah orang dari ibu kota, begitu juga Olivia Thatcher, dia tahu kehebatanku, apakah itu tidak wajar? Alexander Blackwood sembarangan mencari alasan. Berdasarkan naluri wanita, Sophia Caldwell merasa bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana yang dikatakan oleh Alexander Blackwood, tapi dia tidak berpikir terlalu banyak. Kenal ya kenal, apakah mungkin ada cerita lain antara dua pria dewasa? Alexander Blackwood merasa lega ketika melihat Sophia Caldwell tidak curiga lagi, untung dirinya merespons dengan cukup cepat, dan untungnya Vincent Devando benar-benar dibuat ketakutan olehnya sebelumnya, kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa ditangani. Terutama ibunya Sophia Caldwell adalah Amelia Evelyn, dia awalnya sudah galak, dan dia juga terampil dalam bela diri, kalau ia bertindak, apakah dirinya harus membalas atau tidak? Alexander Blackwood dengan lembut mengelus dagunya, mengangkat mangkuk dan lanjut makan, selama Vincent Devando tidak membocorkan rahasianya, maka semuanya akan baik-baik saja. Sebagian orang memiliki wajah tebal, meskipun tahu diri sendiri tidak berkemampuan, tapi tetap ingin masuk ke dalam lingkaran elit. Amelia Evelyn menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Vincent Devando memaksakan diri untuk tersenyum, merasa keringat dingin mulai keluar dari pori-porinya. "Bisakah semuanya jangan terlalu banyak bicara? Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi." Vincent Devando berteriak dalam hati. Untungnya, Gary Wright dan Amelia Evelyn juga tidak banyak bicara lagi, itu membuat Vincent Devando merasa lega, dia berinisiatif mengangkat gelas anggur untuk mulai memeriahkan suasana. Setelah 3 putaran minuman, Amelia Evelyn akhirnya menegur Sophia Caldwell, "Sophia Caldwell, kenapa kamu tidak bersulang untuk Tuan Vincent Devando?" Alexander Blackwood merasa tidak senang, dia sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak suka Sophia Caldwell bersulang untuk seseorang, tapi hari ini bukanlah panggungnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa.
Namun, Vincent Devando melihat ekspresi tidak senang Alexander Blackwood, dia bergidik, tersenyum dengan ramah, dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Hari ini adalah ulang tahun Nona Sofia Caldwell, kenapa dia harus bersulang untukku? Namun, Sofia Caldwell tetap dengan tegas mengangkat gelas anggur, dia berkata, Tuan Vincent Devando, aku bersulang untuk Anda, aku akan minum dulu. Melihat Sofia Caldwell langsung meminum anggur hingga habis dalam satu tegukan, Vincent Devando hampir pingsan ketakutan. Untungnya Alexander Blackwood tidak mengatakan apa-apa, hal itu membuatnya menghela napas lega lagi. Direktur Vincent, ada apa denganmu, kenapa kamu terlihat sedikit gugup? Gary Wright bertanya sedikit bingung. Bukankah karena kamu si idiot? Kalau aku tahu Alexander Blackwood ada di sini, untuk apa aku datang? Vincent Devando tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Tapi, dia memiliki senyum di wajahnya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, mungkin karena dia kurang istirahat. Alexander Blackwood sudah kenyang, dia bersendawa ringan dan menepuk perutnya. Hal ini membuat Gary Wright dan Amelia Evelyn kembali merasa tidak senang. Pada kesempatan seperti itu, apakah dia tidak tahu bagaimana menjadi lebih serius? Apakah sopan melakukannya dengan santai? Membiarkan orang seperti ini muncul di meja makan benar-benar merendahkan kelas mereka. Gary Wright berkata dengan wajah muram, bisakah kamu lebih lembut? Sofia Caldwell berkata, dia seperti ini, lebih santai dan lugas, tolong jangan diambil hati. Vincent Devando tertawa terbahak-bahak, tentu saja aku tidak keberatan, aku suka lebih santai. Kalau soal makan, semua orang harus makan dan minum dengan santai. Kalau bersikap hikmat, apa gunanya? Saat berbicara, dia sengaja membuat perutnya bersendawa. Amelia Evelyn tidak bisa menahan kekagumannya, Direktur Vincent benar-benar memiliki temperamen yang lugas. Gary Wright juga tertawa dan berkata, Direktur Vincent benar, jadi semua lebih santai saja. Alexander Blackwood menghina di dalam hatinya, apa-apaan, kalau ibu mertuanya tidak hadir hari ini, dia akan mendorong kepala Gary Wright ke dalam panci panas, sekalian melampiaskan amarah untuk Gina Yang. Kenapa aku merasa Direktur Vincent begitu mendukung terhadap kamu? Mungkin luka di wajahnya disebabkan oleh kamu. Tanya Sofia Caldwell penasaran. Apakah ada? Tidak. Mungkin orang ibu kota lebih berkualitas, mereka bersedia memuluskan segalanya untuk udik desa sepertiku, kata Alexander Blackwood keras, mengambil tusuk gigi untuk membersihkan giginya. Tapi, saat membersihkan giginya, dia tidak sembarangan, dia memegang dengan tusuk gigi dengan satu tangan, dan menutupi mulutnya dengan tangan lainnya. Ini adalah tata krama dasar di meja makan, kalau tidak, kalau makanan di sela gigi jatuh ke dalam piring sayur saat kamu membersihkannya, apakah orang masih bisa memakannya? Sofia Caldwell berkata, ya, rasanya orang ini. Alexander Blackwood meletakkan tusuk gigi, menyentuh kakinya lagi dengan tangannya yang besar, menyela pertanyaan lanjutan Sofia Caldwell. Kenapa huruf ini berbeda dari terakhir kali aku lihat? Bukankah modelnya sama? Alexander Blackwood bertanya dengan sengaja. Sama saja, apakah kamu salah ingat? Sofia Caldwell benar-benar bingung. Saat ini, Amelia Evelyn mengambil gelas wine, tersenyum pada Vincent Devando, dan berkata, Direktur Vincent, aku sangat senang bertemu dengan kamu hari ini. Vincent Devando buru-buru mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, tidak berani, tidak berani. Nyonya Amelia Evelyn adalah pahlawan wanita, aku juga sangat tersanjung. Setelah Amelia Evelyn meminumnya, dia perlahan tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah Direktur Vincent tertarik untuk berinvestasi di kota Winmere. Aku punya 2 proyek bagus di tanganku. Vincent Devando mendengar apa yang dikatakan Amelia Evelyn, tapi dia kurang tertarik, dia tidak ingin terlalu terlibat dalam pertarungan internal Partai Dragon. Gary Wright membujuk dari samping, Direktur Vincent, pikirkan baik-baik, aku pikir Nyonya Amelia Evelyn memiliki potensi besar, dia pasti bisa memberi keuntungan kepada Direktur Vincent 2 kali lipat. Vincent Devando berpura-pura merenung,
Setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, nanti baru bicarakan lagi. Ketika Amelia Evelyn mendengar ini, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan lain kali. Mari nikmati minum hari ini. Tapi saat ini Alexander Blackwood bangkit dan pergi ke sisi Vincent Devando, dan menekan bahu Vincent Devando. Wajah Gary Wright dan Amelia Evelyn tidak bisa tidak berubah saat ini. Orang ini berani bersikap kasar, apakah dia terlalu mabuk? Bab 329 pergi dengan tergesa-gesa. Direktur Vincent harus mempertimbangkannya dengan serius. Aku kira ide Bibi Amelia Evelyn cukup bagus, bagaimana menurut kamu? Alexander Blackwood menekan bahu Vincent Devando, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya dengan enteng. Amelia Evelyn di samping mau tidak mau mengangkat alisnya, dan berteriak dengan marah, Alexander Blackwood, jangan terlalu lancang, apakah kamu berhak berbicara di sini? Gary Wright juga geram dan berkata, Direktur Vincent santai orangnya, dia memberimu muka, jangan tidak tahu diri dan semakin menjadi-jadi. Vincent Devando tidak marah seperti yang dibayangkan keduanya, tapi terkejut sesaat, lalu berpura-pura berpikir. Menurutku perkataan Tuan Alexander Blackwood masuk akal, ide Nyonya Amelia Evelyn cukup bagus, kita bisa bekerja sama. Vincent Devando mengubah kata-katanya dalam sekejap mata. Amelia Evelyn yang ingin memarahi Alexander Blackwood, terkejut ketika mendengar ini, kata-kata yang akan dia ucapkan tersedak kembali ke perutnya. Dia tidak menyangka perkataan Alexander Blackwood akan membuat Vincent Devando tiba-tiba berubah pikiran. Gary Wright juga tercengang, sejak kapan Vincent Devando mudah diajak bicara? Apakah dia bersedia mendengarkan nasihat Alexander Blackwood? Amelia Evelyn segera berubah menjadi wajah tersenyum, dan berkata, Direktur Vincent benar-benar memiliki visi. Aku bisa meyakinkan Direktur Vincent bahwa kerja sama kita pasti akan membawa manfaat yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Vincent Devando mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan Amelia Evelyn. Amelia Evelyn kini membidik posisi ketua cabang di Partai Dragon cabang kota Winmere. Pasti ada perjuangan terbuka dan rahasia. Dia, seorang pengusaha, terlibat dalam perjuangan es dunia persilatan, entah apa yang akan terjadi. Dia tidak ingin bekerja sama dengan Amelia Evelyn, tapi dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata Alexander Blackwood, dia hanya bisa menerima nasib. Paling-paling, dia akan memperlakukan uang itu sebagai membeli perdamaian. Direktur Vincent benar-benar memiliki visi yang luar biasa. Bekerja dengan pahlawan wanita seperti Bibi Amelia Evelyn, masa depan sangat menjanjikan. Alexander Blackwood menepuk pundak Vincent Devando dan kembali ke tempat duduknya untuk duduk. Vincent Devando merasa tenggorokannya kering, dia tertawa kering, sedikit mengangguk dan berkata, benar, itulah yang aku rasakan, itulah kenapa aku berubah pikiran. Amelia Evelyn berkata sambil tersenyum, Direktur Vincent terlalu sopan, ayo, aku akan bersulang 3 gelas untuk Direktur Vincent. Gary Wright hanya bisa sedikit mengernyit. Berbicara secara logis, Alexander Blackwood seharusnya diberi pelajaran oleh Vincent Devando karena kurangnya sopan santun. Vincent Devando seharusnya tidak bersikap demikian, tapi kenapa demikian? Dia tidak habis pikir untuk sementara waktu. Kalau Vincent Devando mengenal Alexander Blackwood, mungkin saja bisa memberi muka, tapi percakapan antara keduanya saat pertama kali bertemu jelas baru pertama kali mereka bertemu. Pada saat ini, Amelia Evelyn merasa Alexander Blackwood sedikit lebih enak dipandang, dan merasa bahwa pria ini setidaknya tidak terlalu tidak berguna, dia benar-benar membantunya mengatasi Vincent Devando secara untung-untungan, seperti kucing buta bertemu tikus mati. Nyonya Amelia Evelyn, Tuan Muda Gary, aku masih ada urusan lain, jadi kita makan malam bersama lagi lain kali. Kata Vincent Devando. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, ini bukan makan, ini lebih menegangkan daripada bungee jumping.
Amelia Evelyn tidak bisa menahan penyesalan. Sayang sekali, aku ingin minum 2 gelas lagi dengan Direktur Vincent. Vincent Devando berkata, lain kali, lain kali. Kali ini sangat mendesak dan aku harus pergi. Saat ini, Vincent Devando sangat takut Alexander Blackwood akan datang dan menepuk pundaknya lagi, memintanya duduk sebentar dan minum 2 gelas lagi. Untungnya, Alexander Blackwood juga ingin Vincent Devando pergi dengan cepat, jadi dia hanya mengangkat kelopak matanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Direktur Vincent, keramah tamahannya kali ini tidak baik. Lain kali, aku berjanji tidak akan ada sampah berkualitas rendah yang tidak relevan muncul di meja makan. Gary Wright berjalan dan berjabat tangan dengan Vincent Devando sambil tersenyum. Vincent Devando langsung memaki Gary Wright di dalam hatinya, hanya berharap Alexander Blackwood tidak menyimpan dendam pada dirinya karena beberapa kata idiot ini. Dia memaksakan senyum, lalu cepat-cepat meninggalkan jamuan makan malam dan pergi dengan tergesa-gesa. Amelia Evelyn juga menerima telepon saat ini. Setelah menjawab, mau tidak mau dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Gary, aku punya beberapa urusan mendesak. Gary Wright berkata, Bibi Amelia Evelyn, aku akan ikut denganmu. Amelia Evelyn mengangguk, lalu menoleh ke Sophia Caldwell dan berkata, Sophia Caldwell, hari ini adalah hari ulang tahunmu, aku seharusnya menghabiskannya bersamamu, tapi sesuatu benar-benar terjadi. Sophia Caldwell melambaikan tangannya dengan santai, dengan Gary Wright di sini, dia tidak ingin berpura-pura sejak waktu yang lama, jadi dia berkata, Bu, jangan khawatir, berapa umurku, apa aku masih peduli dengan hal-hal ini. Gary Wright juga meminta maaf, dan berkata dengan sedikit senyum, aku pasti akan menemukan lingkungan yang lebih baik untuk mentraktirmu makan malam lain kali. Setelah keduanya pergi, Sophia Caldwell sedikit lega. Ibumu sepertinya tidak terlalu mempersulitku, hanya saja kata-katanya agak kasar, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum setelah orang-orang pergi. Ibuku mungkin mengira aku hanya menarik pacar palsu untuk datang, jadi dia tidak menyerangmu lebih jauh. Sophia Caldwell juga mengetahui hal ini. Dari sudut pandang Amelia Evelyn, pria lusuh seperti Alexander Blackwood benar-benar tidak pada tempatnya. Dia merasa bahwa dari sudut pandang putrinya tidak akan memandang pria seperti Alexander Blackwood, jadi dia menerima begitu saja bahwa ini hanyalah pacar palsu. Alexander Blackwood menghela nafas, dan berkata, Hei, aku ingin mengejutkan ibu mertua aku, tapi aku tidak berharap dia pergi begitu saja. Sophia Caldwell berkata, apa-apaan? Kamu bilang kamu punya hadiah untukku, jadi bagaimana dengan hadiahku? Alexander Blackwood tersenyum, meraih tangan Sophia Caldwell untuk berdiri, dan berkata dengan lembut, ikuti saja aku. Sophia Caldwell mengikutinya sampai ke lantai atas Twilight Gardens Hotel. Ini adalah taman gantung Twilight Gardens Hotel yang paling terkenal. Tidak terbuka untuk anggota non-premium. Jarang ada yang datang ke sini setahun sekali. Bukan karena terlalu tidak enak atau terlalu mahal, tapi kalau mau makan di sini harus punya status yang bermartabat. Tapi tidak ada yang disiapkan khusus di taman gantung, tempatnya kosong, bahkan meja makan pun tidak ditata. Kamu membawaku ke sini untuk makan udara, kata Sophia Caldwell dengan marah, mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang Alexander Blackwood. Untuk apa cemas? Alexander Blackwood memukul kepalanya, menariknya ke tepi dan berdiri diam. Saat ini, seorang eksekutif dari Twilight Gardens Hotel keluar dan berkata dengan hormat kepada Alexander Blackwood, Tuan Alexander Blackwood, bolehkah dimulai? Alexander Blackwood mengangguk dengan tenang, dan berkata dengan ringan, kalau begitu, mari kita mulai. Sophia Caldwell membeku sesaat, dan ingin bertanya pada Alexander Blackwood apa yang dia lakukan, lalu mendengar ledakan keras, dan langit menjadi berwarna-warni. Dia mendongak dan melihat sekelompok besar kembang api yang indah meledak di langit gedung tepat di depannya. Bang! 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 Setelah kembang api, ledakan berturut-turut terdengar tanpa henti. Terlihat bahwa di langit gedung seberang, satu demi satu kelompok kembang api meledak,
langsung membentuk lautan kembang api. Bab 330 Eki yang tinggi. Ada banyak kembang api, dan menutupi separuh langit yang bisa dilihat di depan mereka. Sofia Caldwell tertegun, lalu berteriak heboh, mengeluarkan ponsel dan memotret berulang kali, menurutnya itu terlalu romantis. Alexander Blackwood yang selalu diejek olehnya karena IQ-nya yang rendah, mampu mengatur kejutan seperti itu di hari ulang tahunnya, yang benar-benar tidak terduga, sungguh mengejutkan. Mereka yang tidak tahu pun kaget. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak kembang api tiba-tiba meledak? Mungkinkah hari ini hari raya? Kembang api berlangsung selama sekitar 10 menit. Saat kembang api terakhir meledak, hanya bau mesiu yang tersisa di langit, kembali dari kemegahan ke awal kegelapan. Ini benar-benar kejutan. Aku tidak pernah bermimpi kamu akan menyalakan kembang api untukku. Kata Sofia Caldwell dengan gembira, wajahnya memerah karena kegirangan. Lihat betapa senangnya kamu, masih ada kejutan. Alexander Blackwood dengan santai membuang kotak hadiah. Sofia Caldwell mengambilnya, dan hatinya sedikit bergetar, mungkinkah itu cincin pertunangan? Kalau menikah dengan pria ini, dia sangat bersedia. Setelah dibuka, ternyata kunci mobil. Kunci mobil Aston Martinone 77. Apakah kamu akan memberikan mobil ini kepadaku? Sofia Caldwell membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Kenapa, kamu tidak menginginkannya? Alexander Blackwood berkata dengan ringan. Dia merasa sedikit bangga, dia memberikan hadiah itu sendiri, tapi dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pena Parker dari Sofia Caldwell diberikan kepada Abigail Lawson, jimat keberuntungan dari Abigail Lawson diberikan kepada Glika Wright, dan Aston Martin dari Willie Archer diberikan kepada Sofia Caldwell. Meski bukan cincin pertunangan seperti yang dibayangkan, hadiah ini sudah cukup mengejutkan Sofia Caldwell. Aston Martin ini harganya lebih dari 80 miliar, meski dijual bekas, tidak masalah menjualnya lebih dari 60 miliar setelah mengkonversi kilometer. Sofia Caldwell memegang kunci mobil, terdiam sesaat, lalu tersenyum, tentu saja, aku hanya berpikir itu terlalu mahal. Alexander Blackwood berkata, kamu yang paling berharga. Kata gombal ini adalah nilai penuh. Kecerdasan emosional ini penuh. Setelah Alexander Blackwood bekerja keras selama periode waktu ini, dia akhirnya mengubah EQ rendahnya menjadi EQ tinggi. Sofia Caldwell merasa bahwa ulang tahun kali ini pasti yang paling membahagiakan yang pernah dia alami selama 20 tahun terakhir. Meskipun Gary Wright si pengacau ada untuk waktu yang singkat, secara keseluruhan masih sempurna. Mobilnya ada di bawah, ayo pulang. Alexander Blackwood tersenyum dan berjalan keluar dengan tangan melingkari pinggang Sofia Caldwell yang ramping. Setelah masuk ke Aston Martin, Sofia Caldwell tersenyum dan berkata, kamu yakin kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku? Kalau kamu tidak bisa menggunakannya untuk pamer, jangan menangis. Alexander Blackwood berkata dengan nada menghina, aku orang yang luar biasa, apakah aku perlu berpura-pura pamer? Sofia Caldwell berkendara kembali ke Manor Azure Peak, dan ketika melewati sebuah villa, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepertinya ini adalah villa yang akan diberikan Gary Wright kepadaku. Alexander Blackwood berkata, aku pikir kamu harus menerimanya, sayang sekali kamu tidak menangkap pemenang yang sudah jadi. Sofia Caldwell hanya menganggap Alexander Blackwood terlalu jahat. Sesampainya di Istana Langit Azure Peak, Sofia Caldwell tertegun begitu memasuki pintu. Aula sudah mengalami penataan khusus, dengan selamat ulang tahun yang dieja dengan balon di dinding, kelopak mawar menutupi karpet, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan keharuman bunga. Bagaimana? Butuh puluhan juta untuk mengaturnya, efeknya tidak buruk, kan? Alexander Blackwood tersenyum tipis. Untuk membuka jalan bagi Shuro di masa depan, ulang tahun Sofia Caldwell kali ini, dia menguras banyak pikiran. Sofia Caldwell langsung memeluk leher Alexander Blackwood dan berseru, aku sangat mencintaimu. Setelah mengatakan ini, dia menyentuh tumitnya, melepas sepatu hak tingginya, memeluk leher Alexander Blackwood dan langsung melompat.
Alexander Blackwood memanfaatkan situasi tersebut dan mendorong tangan kanannya ke bawah, dia menopang pantat bundar di bawah rok. Segera setelah itu, kaki panjang Sophia Caldwell melilit pinggang Alexander Blackwood, dan seluruh tubuhnya tergantung padanya seperti koala. Aku benar-benar tidak tahu kapan kamu menjadi tercerahkan, tidak sia-sia aku mendidikmu begitu keras, Sophia Caldwell tersenyum bahagia. Lagi pula, ini ulang tahun pertamamu, jadi harus berhati-hati, kata Alexander Blackwood sambil berjalan mengelilingi ruangan dengan Sophia Caldwell di pelukannya. Sophia Caldwell tersipu dan bertanya, kamu sudah bertemu ibuku, kapan kamu akan mengajakku menemui ayahmu? Alexander Blackwood tidak bisa menahan keterkejutannya, tidak mudah baginya untuk menghubungi ayahnya, Franz Blackwood. Sekarang, lelaki tua itu pergi selama 2 atau 3 tahun dan melemparkan penjara Sadogate kota Ambercrest kepadanya. Tapi, saat Imlek tahun ini, Franz Blackwood kemungkinan akan kembali ke penjara Sadogate kota Ambercrest. Aku bahkan tidak tahu di mana ayahku sekarang, dia seperti dewa, ketika dia kembali, aku akan pertemukan kamu dengannya, kata Alexander Blackwood. Sophia Caldwell bertanya lagi, apakah kamu pernah berpikir untuk menikah denganku? Tentu saja Alexander Blackwood tidak pernah memikirkannya, menikah itu tidak mungkin, tapi dia berkata, aku masih memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan, aku tidak berani menjanjikan hal semacam ini kepada kamu, agar tidak mengecewakan kamu. Saat ini, Solstice Holdings belum stabil. Juga, dendam besar lebih dari 10 tahun yang lalu belum terbalas. Ibuku juga belurku jemput pulang. Mendengar alasan tersebut, Sophia Caldwell menjadi sedikit tidak puas, dia mengguncang bahunya 2 kali dan berkata, aku hanya bertanya, kenapa kamu begitu gugup? Aku tahu kamu tidak bisa diandalkan. Alexander Blackwood terbatuk 2 kali, dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Pernikahan tidak mungkin dipertimbangkan. Pernikahan yang gagal dengan Abigail Lawson membuatnya tidak tertarik dengan masalah ini. Sophia Caldwell juga merasa suasana menjadi sedikit canggung karena topiknya, pikirnya, hari ini adalah hari yang sangat bahagia, seharusnya tidak ada suasana seperti itu. Jadi, bibirnya yang merah cerah dan berdaging langsung menggigit. Kontak ini, tentu saja, adalah kayu kering dan api, napas berat keduanya mulai terjerat satu sama lain. Ketika mereka bangun keesokan harinya, mereka masih berbaring di karpet di ruang tamu, dan mereka berdua ditutupi selimut, kelopak mawar di selimut sudah busuk dan layu, bisa dibayangkan hanya dengan melihat itu, betapa intens pertempuran tadi malam. Alexander Blackwood dapat melihat pemandangan merah putih saat dia membuka matanya, kulit halusnya diwarnai dengan kelopak mawar merah, penuh dengan dampak visual yang kuat. Hei, dia memang siluman penggoda, dia terlihat sangat cantik saat tidur. Alexander Blackwood menutupi Sophia Caldwell yang sedang tidur dengan selimut dan meregangkan tubuhnya. Sophia Caldwell membuka matanya sedikit, dan berkata dengan tidak senang, jangan bangun. Alexander Blackwood berkata sambil tersenyum, aku akan pergi berlatih, lalu membuatkanmu sarapan, kamu istirahat dulu. Sophia Caldwell hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan, dan setelah menguap, berbalik dan tertidur lagi. Alexander Blackwood memandangi punggung giok yang halus itu, dan menekan gagasan untuk berlatih, teknik lembu besi membajak lagi, mengganti pakaiannya dan mulai berlari di pagi hari.